sudah menjadi hal primer dalam kehidupan masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Sudah amat banyak lembaga pendidikan yang dibangun di Indonesia, dari sekolah hingga universitas, dari lembaga pendidikan negeri hingga swasta. Sudah berdiri menjadi fondasi yang kokoh bagi orang-orang yang membangun kesuksesannya di masa depan dengan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan pasti memerlukan orang-orang yang profesional dan bidangnya untuk menjadi pengajar. Banyak sekali pengajar berkualitas yang telah mencetak murid-murid yang sukses. Akan tetapi, tidak semua oknum pengajar beretikat baik dalam menjalankan pekerjaannya. Di sebuah universitas ternama di Jakarta misalnya, telah terjadi hal yang tidak seharusnya dilakukan seorang oknum pengajar dalam menjalankan pekerjaannya. Oknum pengajar ini melakukan intimidasi pada mahasiswa di kelasnya untuk mendapatkan uang lebih dari mata kuliahnya. Sebut saja namanya Iman. Oke, kelasnya sampai sini dulu aja ya. Oh ya, saya tadi ada kasih daftar nilai ke ketua kelas. Tadi ketua kelasnya mana? Tono, Pak. Ke Tono ya. Tadi udah kasih daftar nilai ke Tono. Tolong yang di daftar nilai, ntar abis ini ketemu saya di belakang ya. Oke, Pak. Ya, jadi waktu itu dia sempat manggil saya gitu. Terus ngasih list nama gitu ke saya. Nah, katanya sih itu di list nama itu orang-orang yang nanya kurang. Nah, bisa dia cerita panjang lebar soal dia mau ngasih membantu mereka dengan ngasih les gitu-gitu. Nah, setelah itu sih saya disuruh manggil anak itu supaya ketemu dia di belakang katanya. Jadi sebenarnya saya panggil kalian ini karena nilai kalian tuh kurang. Jadi saya sih mau bantu kalian bikin les tambahan gitu. Jadi tiap pertemuan tuh 100.000. Ada 4 kali. 2 sebelum tes, 2 sebelum UAS. Jadi gimana? Kalian mau nggak? Ya udah, Pak. Yaudah pada mau kan? Nah Cup, tolong dikoordinir ya teman-temannya ntar ya. Saya, Pak. Iya kamu. Ya udah. Oke, yaudah kalau gitu kalian udah boleh pulang ya. Kalau ingat jangan lupa Sabtu jam 3 bisa jam 3. Oke, Pak. Ya. Pak. Saya waktu itu ikut les tambahannya. Lumayan juga sih, soalnya emang bukan sekedar les aja jadinya. Malah soal UTS dan UAS juga dikasih sama dia. Dan yang paling enaknya sih sebenarnya dengan kita bayar itu, nilai kita jadi langsung bagus. Nah, jadi setelah ujian akhir, saya ditelepon sama dia. Dia bilang ada satu tugas yang saya nggak kumpul, jadi saya hanya bisa dikasih B, nggak bisa dikasih A. Ya, saya mah terima kasih banget sama dia. Soalnya kan saya sebenarnya nggak bisa gambar, saya langsung dapat B. Praktek kecurangan ini ternyata telah berlangsung lama. Hingga akhirnya pada suatu saat ada seorang yang berani menindak hal ini dan akhirnya mengakhiri praktek kecurangan tersebut. Jadi waktu semester 1 itu, gue ditawarin sama Pak Iman buat les-lesan itu karena gue termasuk yang nilainya kurang. Terus gue kira itu dosen membantu muridnya, maksudnya tanpa biaya. Tapi ternyata dia ngenain biaya ke anak-anaknya. Nah, di situ gue masuk ke caranya. Karena yang gak ikut itu nilainya malah dijatuhkan dan yang ikut les itu nilainya didongkrak habis-habisan banget deh. Nah, habis itu yang gak ikut juga diancam bakalan SP. Kemudian di semester 2, dia malah menawarkan tawaran yang sama, tapi kali ini diwajibkan semua anaknya yang nilainya bagus maupun enggak. Nah, beberapa hari setelah pengumuman itu diumumkan, gue ketemu sama satu dosen lain. Nah, dia nanya gue mau nggak untuk ngebantu dia untuk memberikan sanksi untuk si Paiman ini. Nah, di situ gue langsung menyetujui dong. Jadi, gue ngasih tahu jadwal les dan tempatnya supaya bisa dilakukan penggerebekan. Misi, Pak. Pak, ini lagi kelas apa ya? Mbak, mau menggambar? Oh, saya di sini cuma mau promosi event aja kok. Oh, iya. Nah, saat penggerebekan itu, dosen ini langsung nanya sama Pak Iman, ini kelas apa ya Pak? Sampai semalam ini.
Nah, habis itu dia berpura-pura mengumumkan acara lain, mungkin supaya Pak Imannya nggak curiga. Tapi setelah itu, Pak Iman langsung membubarkan kelasnya. Setelah kejadian tersebut, terkumpullah bukti yang kuat hingga akhirnya Iman harus meninggalkan posisinya sebagai dosen di universitas itu selama beberapa tahun karena praktik kecurangan yang dilakukannya. Kita dapat menemukan banyak sekali oknum yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tambahan uang. Tidak terkecuali di dunia pendidikan. Jadilah pengajar yang jujur untuk mencetak murid-murid yang luar biasa di kemudian hari.